بسم الله الرحمن الرحيم. أبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membaca keterangan dari Syekh Abdus Salam Ibnu Barjas rahimahullah ta'ala. Beliau telah menjelaskan keyakinan i'tiqad kaum musyrikin yang ada di zaman dahulu, i'tiqad kaum musyrikin jahiliyah. Mereka masyarakat jahiliyah meyakini bahwasannya Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala, patung-patung yang mereka buat tersebut sebagai bentuk gambaran dari orang-orang soleh yang mereka ibadahi. Mereka meyakini bahwasannya Tuhan-Tuhan mereka tersebut bisa menjadi wasilah, perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak meyakini patung berhala yang mereka miliki bisa memberikan rezeki, bisa menghidupkan, mematikan, mengangkat derajat seseorang, merendahkan seseorang. Itu tidak ada keyakinan pada mereka seperti itu. Namun mereka meyakini patung-patung tersebut bisa menjadi perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mendapatkan manfaat atau menolak madarat. Itu dengan tegas dinyatakan oleh mereka, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Mereka mengatakan, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, tidak beribadah kepada mereka, illa liqarribuna ilallahi zulfa, melainkan cuma sekedar supaya patung-patung atau berhala-berhalanya tadi bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Lalu di ujung ayat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkan, menghukumi mereka pada perkara yang mereka perselisihkan, dan Allah lah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang kadzib, dusta, lagi kufur. Tindakan mereka yang mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tindakan kedustaan, dan tindakan mereka dikatakan kekufuran kepada Rabbul Alamin. Kemudian juga faedah yang bisa kita ambil keterangan dari Syekh Abdus Salam Ibnu Barjas rahimahullah ta'ala, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim pada banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan takrir tauhid ar-rububiyah di hadapan kaum musyrikin, secara khusus kaum musyrikin penduduk Mekah pada masa itu.
Berulang-ulang ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya mereka diajak berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala, agak muter otak, ya. Sedikit saja gitu loh. Nggak usah banyak-banyak, sedikit saja agak diputar otaknya supaya tidak beku, tidak kaku. Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka memperhatikan kondisi mereka, bahwasanya mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat sebelum mereka juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tahu yang menciptakan mereka adalah Allah, yang menurunkan hujan adalah Allah, yang mengatur alam semesta Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan rezeki, memberikan kemanfaatan dan kemudaratan hanya Allah, maka konsekuensinya apa? Agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikenal dengan suatu kaidah tauhid ar-rububiyah yastalzim tauhid al-uluhiyah, ya. Kemudian kita masuk pada keterangan Syekh masih di halaman 31. Qala rahimahullahu ta'ala, fa dzakara ta'ala anna wahdahu khaliquhum wa raziquhum. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya Dia semata adalah pencipta mereka dan yang memberikan rezeki kepada mereka. Wa hadza mimma la yashukkuna fi. Ini adalah termasuk perkara yang la yashukkuna fi, yang mereka tidak ragu padanya. Tidak ada keraguan pada kaum musyrikin, pada sosok Abu Jahal, pada sosok Abu Lahab dan yang lainnya. Mereka tidak ragu bahwasannya yang mencipta, memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagaimana keyakinan yang diyakini oleh Lenin, oleh Karl Marx dan yang lainnya dari kalangan para komunis yang ingin diserap oleh sebagian orang-orang yang di zaman sekarang ini yang mengatakan al-hayatu madah, hidup itu adalah madah, materi, ya. Sehingga sebagian mereka mengatakan wa ma yuhlikuna ila dahr, tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Nahya wa namut, kita hidup begitu saja. Tidak seperti ini Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal dan Abu Lahab, kondisi mereka meyakini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala, memberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seperti ini, qatalahum Rasulullah SAW, diperangi oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Terus bagaimana kalau seandainya Rasul alaihi salatu wasallam hidup di zaman sekarang, di tengah-tengah umat, ada dari kalangan umat ini yang meyakini tidak adanya pencipta sama sekali. Wa ja'ala dzalika hujjatan 'alaihim fi wujubi ikhlasil ibadati lahu la syarikalah. Allah Subhanahu wa taala jadikan hal tersebut sebagai hujjah untuk menghantam mereka akan tentang kewajiban ikhlasnya atau keharusan ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qulil hamdulillah, katakanlah ya Muhammad, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Wa salamun ala ibadihi alladzina istafa, keselamatan terhadap hamba-hambanya yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu khairun amma yusyrikun. Apakah Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik ataukah sesuatu yang kalian sekutukan tadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan ya Muhammad, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memilih orang-orang pilihan dari kalangan hamba-hambanya. Lihat di sini. Allah Subhanahu wa taala membimbing Nabi kita Muhammad SAW untuk mengucapkan kepada kaum musyrikin, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamun ala ibadihi alladzina istafa, keselamatan terhadap hamba-hamba yang dipilih. Diajak mikir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang sempurna. Allahu khairun amma yusyrikun. Apakah Allah Subhanahu wa taala
yang lebih baik, ataukah sesuatu yang kalian sekutukan? Berhala-berhala kalian, mana yang lebih baik? Orang yang berakal pasti dia akan menjawab yang lebih baik adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala bisa mencipta. Disebutkan, amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa'ambatna bihi hadaiqa dzati bahjah fa'ambatna bihi hadaiqa dzata bahjah ma kana lakum an tumbitu syajaraha. Kata Allah Subhanahu wa taala, amman khalaqas samawati wal ard, mana yang lebih baik, Allah ataukah sesembahan kalian, tuhan-tuhan kalian? Ya. Ataukah dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit-langit dan bumi? Dia yang menurunkan hujan dari langit untuk kalian. Fa'ambatna bihi hadaiqa dzata bahjat. Lalu kami pula, kata Allah, yang mengeluarkan kebun-kebun dengan sebab guyuran hujan tersebut. Kebun yang bagaimana? Dzata bahjah, kebun yang memiliki pemandangan yang indah, ya, asri, enak dipandang, sejuk. Maka nalakum antum bitu syajaraha. Sedangkan kalian apa? Maka nalakum antum bitu syajaraha. Kalian justru sebaliknya, tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menumbuhkan tanaman-tanaman yang ada di kebun tadi. Maha mampu memunculkan buah-buahan yang ada di kebun tadi, dan memunculkan kembang-kembang yang sangat indah di kebun tadi. Manzar hasan, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, pemandangan yang sangat indah. Siapa yang mencipta? Siapa yang menumbuhkannya? Kalian ataukah Allah Subhanahu wa taala? Kalian tidak akan mampu. A ilahun ma Allah? Apakah ada sesembahan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang layak disembah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala? Balhum qaumun ya'dilun. Bahkan mereka sebenarnya adalah kaum yang berpaling dari menyembah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaum yang melakukan kesyirikan. Amman ja'alal arda qarara wa ja'ala khilalaha anhara. Ataukah zat yang telah menciptakan bumi menjadi qarar, sebagai tempat tinggal, wa ja'ala khilalaha anhara, menjadikan di hamparan-hamparan bumi tadi, di tengah-tengah bumi tadi ada sungai-sungai yang mengalir. Wa ja'ala rawasiya, dan dia juga lah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi tersebut memiliki rawasi, bukit-bukit, gunung-gunung. Wa ja'ala bainal bahraini hajizan, dialah Allah yang menjadikan antara dua laut tersebut ada hajiz, pemisahnya, terpisah antara air tawar dan air asin. Ailahun ma Allah, apakah ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang layak disekutukan bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala? Bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahun ma Allah qalilan ma tadhakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, amma yujibul muttar, siapa pula yang bisa menjawab, mengabulkan permohonan orang-orang yang kepepet, terdesak tatkala berdoa. Wa yakshifus su, menghilangkan keburukannya, siapa yang bisa mengabulkannya? Wa yaj'alukum khulafa'al ardi, serta menjadikan kalian penguasa di muka bumi ini tadi. A ilahun ma Allah, apakah ada sesembahan lain bersama Allah Subhanahu wa taala? Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali yang mau ingat. Amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr
Siapa pula yang membimbing kalian, memberikan petunjuk kepada kalian pada kegelapan-kegelapan di daratan dan di lautan? Wa may yursilur riyaha busyran baina yaday rahmati. Siapa pula yang mengirimkan angin sebagai kabar gembira, memberi kabar gembira sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A ilahun ma'allah, ta'ala Allahu amma yusyrikun. Apakah ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tersebut? Ta'ala Allah amma yusyrikun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Antum lihat di sini Allah Subhanahu wa taala ngajak mereka berpikir. Pada poin yang terakhir ini saja, ya, orang ketika berjalan di malam hari penuh dengan kegelapan, ya, fi dzulumatil bar wal bahar, ya. Kok bisa kepikir orang yang berjalan di malam hari itu bisa menempuh jarak sekian ratus meter, sekian ribu meter? Kepikir mereka di malam hari itu kalau ingin jalan pakai lampu. Kira-kira siapa yang membimbing? Juga di lautan, yang gerakkan angin, yursilur riyah. Angin bisa digerakkan dari timur ke barat, dari barat ke timur, ya. Angin yang memberi kabar gembira tentang rahmat Allah SWT. Dengan adanya angin tersebut, angin bisa membawakan rahmat sebagai rahmat. Walaupun di sana juga ada angin yang datang kadang sebagai azab, peringatan terhadap umat manusia. Namun angin juga terkadang membawa rahmat, ya, untuk tanaman, untuk perkebunan dan yang lainnya. Ataukah ada di sini sesembahan lain bersamaan Allah Subhanahu wa taala? Orang yang akalnya sehat pasti dia akan mengatakan, ya tentu itu Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak disembah. Kenapa tidak layak disembah? Dikarenakan rububiyah ada pada dia. Dia yang ngatur angin, dia yang membimbing kita berjalan di malam hari, dia Allah SWT yang menjadikan dataran bumi ini ada gunung-gunungnya, ada sungai-sungainya, kemudian tertata rapi siang dan malam. Disebutkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, bahkan sekelas ateis, ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah, ya, namun ada sedikit pembahasan tentang kesahihannya. Kisah Abu Hanifah ketika ketemu dengan ateis, ditanyakan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, kata Abu Hanifah, bagaimana pendapat anda dengan suatu kapal yang berjalan dengan membawa amti'ah, barang yang banyak, kemudian tiba-tiba dia berhenti di suatu dermaga, kemudian barang-barang tersebut turun dengan sendirinya, naik dengan sendirinya. Mungkinkah terjadi kalau tanpa ada yang mengendalikan, tanpa ada nakhoda? Kata orang ateis ini tadi, mulhid, dia mengatakan tidak mungkin, pasti ada yang mengendalikan. Kata Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, demikian juga, ya, alam semesta yang tertata rapi tidak mungkin ada yang mengendalikan, tidak mungkin tanpa ada pencipta. Pasti ada yang mengendalikan, pasti ada yang mencipta. Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, tertata dengan sendirinya. Kata penyair Arab, al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wal athar yadullu alal masir. Al-ba'rah, ya, tai onta, itu tanda ada onta di sana. Al-athar yadullu alal masir, bekas jejak, itu menunjukkan ada orang yang lewat di situ, ya. Begitu juga alam semesta ini tadi. Adanya alam semesta, adanya langit, adanya udara, adanya gunung, pemandangan yang indah, itu menunjukkan ada yang mencipta, ada yang mengatur. Difahami? Ya. Itu ada hal apa?
Azan. Bangun, tegak, 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 tegak. Dua orang itu tegak, tegak. Ya. Silakan ditegak, tegak, berdiri. Berdiri. Ya. Pelajaran tauhid. Ya, antum ngantuk. Ya. Ini sesuatu yang tidak pantas. Ya. Fa fi hadhil ayat kulliha yunkiru ta'ala 'alal musyrikin. Pada ayat-ayat ini seluruhnya Allah Subhanahu wa taala mengingkari kaum musyrikin alladzina yuqirruna bi annahu ta'ala wahdahu wal huwa khaliqus samawati wal ard. Pada ayat ini, seluruh ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekh Abdus Salam, terdapat dalil pengingkaran Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum musyrikin, yang mana kaum musyrikin mengikrarkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang mencipta langit dan bumi. Wa annahu wahdahun nafi' ad-dar. Dialah Allah yang bisa memberikan manfaat dan madarat. Bi anna hadzal iqrar lam yanfa'hum. Di sini ditegaskan oleh Allah bahwasanya ikrar mereka lam yanfa'hum, tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka sedikit pun. Tidak katik manfaat. Mereka mengikrarkan rububiyah, tidak ada manfaat sama sekali. Annahum muqirruna bi tauhidir rububiyah. Ya, mereka mengikrarkan tauhid rububiyah. Namun apa yang terjadi? Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Rasul tetap memerangi mereka dan tidak membeda-bedakan mereka. Menunjukkan apa? Takrir mereka terhadap rububiyah, iman mereka terhadap rububiyah lam yanfa'hum, tidak memberikan manfaat kepada mereka. Ya. Idz ja'alu ma'allahi ilahan akhar. Apa sebabnya? Dikarenakan mereka menjadikan bersamaan Allah adanya sesembahan yang lain. Dikarenakan mereka menyembah kepada selain Allah dengan dibarengi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yad'unahu kama yad'un Allah. Mereka meminta ilahan akhar tadi, meminta kepada sesembahan selain Allah, kama yad'un Allah, sebagaimana mereka meminta kepada Allah. Wa hadza ainut tanaqudi al-mukhalif lisyar'i wal aqli. Ini adalah bentuk nyata kontradiksi, tanaqud yang ada pada mereka yang menyelisihi syariat dan akal. Orang yang bodoh, ya. Coba antum bayangkan. Ini orang ngasih antum makan, ngasih antum minum, ngasih antum pakaian. Dia yang besarkan antum, dia yang ngurusi antum, biayai antum, yaitu orang tuanya antum. Sesuatu yang tidak masuk akal, orang tua yang kondisinya seperti ini telah memberi antum makan, memberi antum minum, membiayai sekolah, membesarkan antum, merawat antum. Kemudian antum membangkang kepada dia, tidak mau taat kepada dia. Wajar apa tidak wajar? Hah? Tidak wajar. Tidak wajar. Nah sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki, yang menghidupkan antum, yang mematikan antum, tidak ada satu urusan dari kehidupan antum, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Udara gratis, minuman gratis, air gratis, antum diberikan kesehatan. Toh antum mintanya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada kita agar memurnikan ibadah, itu saja kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada penduduk neraka, ya fulan, lau kana laka ma fil ardi min zahab, hal iftadaita bihi. Ketika seseorang masuk neraka ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai fulan, kalau seandainya engkau punya seluas bumi berupa emas, apakah engkau akan menebusnya, membayarnya dari neraka ini? Tadi dia mengatakan qala na'am, kubayar katanya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya fulan, laqad kuntu aradtu minka ahwan min hadza an ta'budani wa la tusyrika bi syai'an. Engkau sembah aku saja dan tidak menyekutukanku sedikit pun sama sekali.
Allah SWT minta itu saja. Tidak minta emas, tidak minta permata yang banyak, perhiasan, tidak minta duit, cuma minta untuk diesakan dalam ibadah. Ya. Itu yang keinginan dari Allah SWT. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum ayyut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki, tidak menginginkan agar mereka memberi aku makan. Antum luar biasa anugerah dari Allah SWT. Lihat rahmat Allah SWT. Banyak mana yang mukmin sama yang kufur? Banyak yang kufur kan? Banyak yang kufur. Tapi semuanya tetap diberi rahmat oleh Allah SWT, dikasih udara. Apakah yang bisa nyedot udara ini hanya orang beriman? Hah? Ada? Hah? Tidak. Tidak. Tidak hanya orang beriman, tapi orang kafir juga dapat. Ya. Kalau rahmat yang umum ini semuanya dapat. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa minha kafiran syurbata ma'in. Kalau seandainya dunia itu di sisi Allah setara dengan sayap nyamuk, tentu Allah SWT tidak akan memberi minum orang kafir meskipun seteguk air. Semuanya dikasih rahmat. Ya. Namun kaum mukminin mendapatkan rahmat yang lebih khusus, yaitu al-iman wal amalus saleh wal ilm, al-istiqamah, iltizam bis sunnah. Ya. Itu semua rahmat yang khusus yang diberikan kepada orang-orang pilihan. Man tafarrada bi jami'i hadhihi tasarrufat minal khalqi war rizqi wal ihya wal imatah. Dikarenakan orang yang bersendirian dengan seluruh tasarrufat seperti ini, dengan seluruh tindakan-tindakan seperti ini, baik berupa adalah penciptaan, pemberian rezeki, menghidupkan, mematikan, fahaqqun ayyufrad bi jami'i anwa'it ta'at, maka sangat pantas dan sangat layak untuk diesakan dengan seluruh jenis-jenis ketaatan, baik dia nazar, baik dia istighosa, baik dia doa, semuanya harus diperuntukkan kepada Allah SWT, zahiratan wa batinah, lisanan wa qalban. Ya, begitu juga jawari, semuanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh satu ibadah pun dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walihadza ankara ta'ala alaihim biqaulihi a ilahun ma Allah. Oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala mengingkari mereka dengan firman-Nya, a ilahun ma Allah. Apakah ada ilah bersamaan Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaannya, murajaah sedikit supaya tidak tegang. A ilahun ma Allah, Mas Ujang, istifham apa ini namanya? A ilahun ma Allah, istifham apa ini namanya? Istifham. Kita tanyakan Idil yang baru pulang dia dari merantau. Istifham inkari. Istifham inkari ada dua. Masuk golongan apa ini? Masuk ibtali. Benarkah Nazin? Ibtali atau taubihi? Ibtali. Ya. Apa beda ibtali sama taubihi? Dil, lupa. Ada ibtali, ada taubihi. Ibtali atau taubihi ini ahli tahu? Nggak tanya. Dafa.
Dia kalau ibtali sama taubihi, apa perbedaannya? Ya. Nggak ingat antum? Syu'bah. Nggak ingat. Di mana kira-kira? Ya lupa antum. Merujuk lagi ya di Syarah Aqidah Wasithiyah, taliknya Syekh Yasin ya. Nggak ingat Yasin? Ya. Ya antum cek lagi. Di sini masalahnya ilah itu ada. Ailahun ma'allah. Adakah ilah bersama Allah? Jawabannya ada. Kalau ada berarti ada. Kalau ada itu masuk taubihi atau ibtali. Anda tidak nyalakan ide, tidak juga membenarkan. Anda ingin mengajak pikir masuk ibtali atau taubihi. Karena dia ada. Ada apa enggak? Ada. Ya, nyata. Apabila dia terjadi, ya masuk ke ibtali atau taubihi. Hah? Masuk apa? Dia masuk taubihi, ya, masuk taubihi. Kalau dia ada. Karena kan ada. Sesembahan selain Allah itu ada apa enggak? Ada. Ya. Ada kan? Ada. Lata, Uzza, Manat itu sesembahan selain Allah SWT. Ada bukan? Ada. Maka istifham inkarinya itu maknanya taubihi, merendahkan. Nah, maksudnya apa? Apakah ada sesembahan selain Allah SWT yang mampu seperti itu tadi? Gitu loh. Dalam rangka merendahkan berhalanya mereka, menghinakan berhalanya mereka. Ya. Walam yakul ta'ala akhaliqun ma'allah. Allah SWT tidak mengatakan akhaliqun ma'allah. Ya. Apakah ada pencipta bersamaan Allah SWT? Li'annahum la yunazi'una fi hadza. Dikarenakan mereka tidak mempermasalahkan dalam masalah ini. Tapi dicek lagi ya, siapa tahu ingatan anak yang salah gitu loh kan, ingatan idil kita kan anak. Kalau salah tadi, kalau bukan taubihi anak rujuk ya, insyaallah kita insyaallah waqafan indal haq itu tadi ya. Kalau ini ibtali idil yang benar anak rujuk besok ya. Kalau ini taubihi ya sudah, yang penting antum cek dulu ya. Itu tadi seingat anak taubihi, seingat anak illam takhud az-zakirah. Kalau seandainya ingatan tidak keliru, nama ingatan bisa jadi lupa gitu loh mas ya. Nanti ada namanya dalam ilmu mustalah hadis itu ya, ada bab namanya bab man haddatsa wa nasiyah. Dia nyampaikan hadis tapi dia lupa. Dia nyampaikan hadis dia lupa. Nah, muridnya bilang haddatsana fulan an fulan an fulan, disebutkan gurunya. Kata gurunya, ana enggak nyampaikan hadis seperti itu. Enggak ada. Kata muridnya, enggak, ana dengar dari antum. Nah, di sini nanti ada pembahasan khusus dalam ilmu mustalah. Ya, insyaallah di terakhir dalam ikhtisar ulumul hadis. Namanya bab man haddatsa wa nasiya. Ya. Bahkan pernah terjadi di kalangan sebagai sahabat yang dia pernah menyampaikan suatu hadis, dianya lupa. Ya, lupa. Butlanu syirki fi rububiyyah aqlan wa naqlan. Batilnya kesyirikan dalam bab rububiyah secara akal dan secara naql, secara dalil nas. Wa bayyana ta'ala butlana syirki fi rububiyyah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan batilnya kesyirikan dalam bab rububiyah. Wa anna law kana dzalik la fasadatis samawati wal ard. Bahwasannya kalau seandainya betul-betul ada sekutu dalam hal rububiyah, niscaya rusaklah alam semesta ini tadi, rusaklah langit dan bumi ini tadi. Itu pasti, tidak mungkin ada yang mengatur selain Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, tidak mungkin ada. Kalau ada, kacau. Ya.
Wa hadza mudrikun wa hadza mudrakun aidan bi badahatil uqul. Poin yang seperti ini juga bisa ditangkap dengan akal yang cerdas. Badaha itu cerdas, dengan akal yang cerdas. Ya benar. Gawat kalau alam semesta ini. Bumi ini kalau ada dua yang pemiliknya, nanti ada yang bilang panas, yang satunya mau musim dingin, jadi panas dingin. Iya enggak? Ya dah Mas, nggak usah jauh-jauh Mas, mobil Mas Ujang ya. Kalau dua sopirnya itu ada lobang, ini lobang Mas ya. Dua sopirnya, setirnya dua itu. Satu dia pengennya lobang itu di apa namanya? Di tengahi. Lobang di bawah sasis. Ya. Satu pengen lobang itu di kanan kan atau di kiri kan misalnya. Ada lobang Mas. Ini yang kalau dua kemudinya supirnya, mungkin yang satu ini dalam hatinya pengennya di lobang ditaruh di bawah sasis, dilangkai. Ternyata ini supir satu Ujang Irawan pengennya diambil dari pinggir. Ya mana? Gimana posisinya tadi? Nggak mungkin kan, kacau. Ya kan? Nah. Makanya juga dalam rumah tangga saja, makanya wanita dilarang untuk menikah dalam satu waktu lebih dari satu suami. Masa dia diatur banyak orang? Ya mana? Nggak boleh. Berbeda dengan laki-laki, diperbolehkan mengatur banyak orang. Ya mana? Itu tadi, karena dia mengatur alam semesta ini tadi. Kenapa Abid antum ketawa-tawa? Masih kecibit antum. Nah, begitu alam semesta ini tadi. Kalau alam semesta ini diatur oleh banyak pengatur, robnya banyak, itu gawat. Ya nah Mas. Ada yang pengen hujan, ada yang pengen saku, ya, ada yang menginginkan saku turun hujan, ada yang pengen saku panas, ada yang pengen saku turun salju. Kacau lah Mas. Ya benar, kacau, tidak tertata ini alam semesta ini tadi. Qala ta'ala mattakhadallahu min walad. Allah SWT tidak memiliki anak. Wa ma kana ma'ahu min ilah. Dan tidak ada bersama Allah itu ilah. Ilah yang bagaimana? Yang layak untuk disembah. Idzal la dzahaba kullu ilahin bima khalaqah. Karena kalau ada ilah yang lain bersama Allah Subhanahu wa taala, ada Tuhan yang lain bersama Allah dari yang bisa mengatur alam semesta ini, la dzahaba kullu ilahin bima khalaqah. Niscaya masing-masing ilah tadi akan membawa pergi mengatur apa yang dia ciptakan. Ya benar. Wala ala ba'duhum ala ba'din, dan sebagian mereka akan menguasai sebagian yang lain. Antum dulu kerajaan Indonesia ini konon katanya dulu kerajaan-kerajaannya di tanah Jawa. Akhirnya apa yang terjadi di tanah Jawa? Kalau banyak kerajaan, sebagian kerajaan ingin menguasai kerajaan yang lain, gitu kan? Ya kan Mas? Ada kerajaan dulu di Kediri, ada kerajaan, katanya ada juga kerajaan Majapahit. Akhirnya terjadi perperangan segala macam. Ya apa enggak? Itu contoh di bumi banyak raja, satu sama lain ingin menguasai. Subhanallah ya amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifati. Ada faedah yang disebutkan oleh para ulama. Lafaz ar-rabb dengan lafaz al-ilah. Ya. Lafaz ar-rabb dengan lafaz al-ilah ini digolongkan oleh para ulama minal alfaz, termasuk dari lafaz-lafaz yang idza jatama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Itu lafaz ar-rabb dan ilah. Ketika disebutkan lafaz ar-rabb dalam satu konteks ayat, maka yang dimaksudkan adalah ilah juga. Ya, maka yang dimaksudkan adalah ilah. Seperti pada ayat
Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Mereka yang mengatakan rabbuna Allah. Rabbuna Allah. Disebutkan di situ apa? Ada Rabb, ada lafdzul jalalah Allah. Sehingga maksud dari al-ilah lafdzul jalalah Allah adalah al-ma'lu yang disembah, sedangkan lafadz dari Rabb maka yang dimaksudkan adalah yang mengatur alam semesta. Maknanya beda, difahami? Namun ketika disebutkan tersendiri al-ilah seperti pada ayat ini, wa ma kana ma'ahu min ilah, maka ilah yang dimaksud di sini adalah Rabb. Difahami? Meliputi makna Rabb. Contoh yang lain, alastu bi rabbikum, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Ya. Alastu bi rabbikum, ay alastu bi rabbikum wa ma'budikum wa ilahikum, itu maknanya. Difahami? Ini faedah yang kami dapatkan dulu ketika daras kitab tauhid bersama Syekhuna Abil Khattab Al-Libi hafizahullah ta'ala, mudarris dalam bidang tauhid di Darul Hadis Fiyush waktu itu. Ya, difahami? Wallahu ta'ala alam shawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Adapun sisanya insyaallah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal.